bergantung sama gayanya. Karena usaha dan kerja itu nanti akan sama saja dengan integral dari gaya tersebut, tergantung nanti bergantungnya sama sumbu X atau sumbu Y. Kalau dia terhadap sumbu X, ya berarti di sini nanti dx pakainya. Kalau terhadap sumbu Y, berarti dy. Nah, di sini yang nomor 11, dia ada tentang pegas. Nah, untuk pegas, biasanya di situ nanti F-nya akan sama dengan K dikali dengan X. Dengan X di sini, ini bukan panjang total pegas, tapi panjang atau tambahan dari panjang pegasnya dari kondisi alami di situ. Ini adalah tambahan panjang pegas dari kondisi alami di sini. Jadi yang perlu hati-hati di sini X-nya. Dia nggak sembarangan langsung masukin X-nya itu panjang pegas total, tapi cuma tambahannya doang dari si alaminya. Nah, di sini ada suatu pegas mempunyai panjang mula-mula 1 meter. Untuk menarik pegas hingga panjangnya menjadi 1,8 diperlukan gaya sebesar 24 Newton. Artinya yang 24 Newton ini apa sih? Dia bukan F 1,8, tapi dia cuma F 0,8 yang sama dengan 24 tadi. Kenapa 0,8? Karena X di sini itu tadi penambahan panjang pegas. Kalau total panjang pegasnya 1,8 kan penambahannya cuma 0,8 dari kondisi alami yang 1 meter tadi. Kecuali kata-katanya di sini bukan hingga panjang pegasnya 1,8, tapi kata-katanya misalkan untuk menarik pegasnya sehingga panjangnya bertambah sebanyak 1,8. Nah, kalau seperti itu kata-katanya berarti dia nanti jadinya F1,8. Berarti kalau yang kayak tadi yang tambahan panjang pegas yang udah 1,8 itu udah langsung jadi X-nya. Jadi perhatikan baik-baik kata-katanya di situ. Nah, berarti di sini setelah kita punya yang diketahui tadi, yang A disuruh mencari konstanta pegas. Konstanta pegas itu K yang ada di sini. Artinya untuk yang A kita bisa pakai rumus tadi, F 0,8 kan sama saja K dikali 0,8 yang sama dengan 24, berarti K-nya nanti kita tinggal 24 per 0,8. Hasilnya nanti 30. Nah, itu jadi konstanta pegasnya. Tentunya tadi kalau kita salah interpretasi hasilnya juga akan salah ya di situ. Misalkan tadi pakainya yang 1,8 nanti 24 dibagi 1,8. Hasilnya berbeda di situ. Jadi harus hati-hati, perhatikan kata-kata dalam soal. Dia panjang total atau udah tambahan panjangnya. Kalau udah tambahan panjang langsung dimasukin, kalau panjang total berarti harus dikurangi dengan kondisi alamnya. Kemudian yang B baru ditanya nih usaha yang diperlukan untuk menarik pegas dari posisi alaminya menjadi 2 meter. Nah, di sini kalau usaha sendiri kita cari delta W-nya dulu. Delta W itu adalah integral, nanti kalau W-nya integral dari F, berarti kalau delta W-nya nanti F dikali bisa delta X, bisa delta Y. Tergantung rumus gayanya. Karena tadi di sini bergantungnya sama X, ya kita pakai delta X, di mana F kita apa sih? Tadi K dikali X, K-nya udah ketemu 30, dikali X delta X. Nah, W-nya nanti integral dari 30X dx. Tinggal kita mencari batasnya nih, karena dx kan berarti batasnya batas dari X tuh. Nah, yang perlu diingat tadi, X-nya itu tambahan panjang pegas. Berarti kalau awalnya dari posisi alami, kalau dari posisi alami ada tambahan panjang nggak tuh? Nggak ada, berarti batas bawahnya 0 di situ. Jadi jangan dimasukin 1 sebagai batas bawah ya, nanti akan salah. Karena X di sini tambahan panjang pegas, bukan panjang pegas pada saat ini. Nah, dia menjadi 2 nih. 2 meter ini apa tuh? 2 meter ini panjang total pegas. Berarti batas atasnya bukan 2, tapi 2 dikurangi kondisi alami yang 1 tadi. Berarti batas atasnya 1. Ini harus hati-hati karena salah batas hasil integralnya pun akan berbeda. Kecuali di sini kata-katanya, hitung usaha yang diperlukan untuk menarik pegas dari posisi alami hingga panjangnya bertambah sebanyak 2 meter. Nah, itu kan berarti yang 2 meter itu udah tambahan panjangnya tuh. Maka di situ nanti 0 sampai 2. Gitu. Nah, kalau diintegralin ya tinggal integralin biasa, jadinya 15x kuadrat, masukin batasnya 1 sama 0, dimasukin 1 hasilnya 15, dimasukin 0 hasilnya 0. Berarti dia akan 15 joule di situ. Nah, sekarang kalau yang C, hitung tambahan panjang yang terjadi dari panjang alami. Nah, berarti yang ditanya di sini X-nya nih, karena ditanya tambahan panjang pegasnya. Dengan gaya sebesar 45 Newton. Nah, berarti di sini kita mau mencari X-nya sehingga gayanya tadi 45.
fx-nya tadi ada 30x, berarti x-nya nanti 45 bagi 30, hasilnya nanti ada 1,5. Ini jadi si tambahan panjang pegasnya. Tapi kalau di sini pertanyaannya misalkan nih, tentukan panjang pegas saat ini, berarti bukan 1,5, tapi 2,5. Karena bertambah 1,5 dari kondisi alaminya. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Enggak ada. Nah, sekarang ke yang nomor 12. Ini masih berkaitan dengan usaha dan kerja. Tapi di sini nanti berkaitannya dengan gayanya itu nanti massa kali gravitasi karena berhubungan dengan massa benda. Tentunya berarti kalau berkaitan dengan massa kali gravitasi, dia nanti pakainya bukan delta X lagi, tapi pakainya delta Y. Karena kalau kita mengangkat beban kan arahnya dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Nah, itu kan di situ berarti bergantungnya sama sumbu Y kalau atas bawah, bukan kiri kanan. Dia diketahui ada sebuah kabel homogen mempunyai panjang 10 meter dan rapat massanya 0,1 kg per meter. Kabel tersebut menjuntai dari atas gedung yang tingginya di situ ada 10 meter juga. Hitung usaha yang diperlukan untuk menarik semua kabel tersebut ke atas gedung. Nah, yang pertama kali kita lakukan, kita ilustrasikan dulu sih model matematikanya. Tadi ada sebuah gedung. Saya misalin ada sumbu X atau sumbu Y-nya. Misal sumbu X-nya saya taruh di bawah gedung deh. Ini sebagai sumbu X. Terus sumbu Y-nya saya taruh di sebelah kirinya gedung. Ini ada sumbu Y. Artinya karena tadi tinggi gedungnya itu adalah 10 meter, berarti di sini puncaknya ada di Y sama dengan 10. Dan ini bergantung sama permisalan sumbu kita ya. Kalau permisalannya berbeda, nanti rumus delta W-nya juga berbeda, tapi hasil akhirnya akan sama. Asalkan penentuan rumusnya benar. Jadi misalkan kita misalin sumbu X-nya di atas gedung pun nggak masalah. Berarti nanti di situ puncak gedungnya ada di Y sama dengan 0, dan dasar gedungnya nanti ada di Y sama dengan min 10. Ini kalau permisalannya seperti ini pun nggak masalah. Hasil akhirnya akan sama, mungkin rumus W-nya aja yang berbeda. Nah, sekarang kita pakai permisalan yang atas saja deh, biar lebih mudah. Dia dibilang tadi ada suatu kabel menjuntai dari atas gedung tersebut. Nah, si kabel tersebut mau diangkat nih ke atas. Artinya di situ nanti gayanya itu apa sih? Ya massa kali gravitasi di situ. Di mana masanya ada massa kabel doang nih. Kalau gravitasinya karena nggak diketahui di soal ya pakai huruf G aja biasa. Kalau diketahui soal di situ 10 ya dimasukin 10. Kalau diketahui 9,8 dimasukin 9,8. Nah, sekarang tinggal masanya nih. Masanya itu apa sih? Tadi ada massa kabel, cuman massa kabelnya itu belum diketahui. Diketahuinya cuman rapat massa yang 0,1. Nah, berarti kalau misalkan kita mau mencari massanya kan si rapat massa tersebut, misalkan saya simbolkan sebagai delta, dikali dengan panjang kabelnya ya. Karena di sini satuannya kilogram per meter. Berarti untuk mencari massa harus dikali dengan yang satuannya meter. Berarti kan panjang dari kabelnya tuh. Panjang dari kabelnya berapa? Diketahui 10. Cuman kan setiap saat nggak selalu 10 ya, karena semakin kita diangkat ke atas, kabelnya makin pendek tuh di sini. Artinya apa? Kalau kabelnya makin pendek di situ berarti beban yang kita rasakan semakin ringan. Berarti panjangnya di sini masukinnya jangan 10. Kalau deltanya sih 0,1 tadi. Tapi kalau panjangnya, kalau udah diangkat sejauh Y satuan, maka kan panjang si kabelnya jadinya 10 min Y tuh. Karena atas kurang bawah. Kita akan menghasilkan 1 dikurangi 0,1 Y. Nah, ini baru masanya. Yang mana di situ selalu berkurang setiap ada kenaikan. Nah, kita masukin ke sini ada 1 dikurangi 0,1 Y, gravitasinya kita biarin aja karena nggak diketahui soal. Baru dicari tuh si W-nya. W-nya tadi ada F dikali dengan delta Y. Karena di situ bergantungnya sama sumbu Y tuh. Nah, artinya kalau W-nya bagaimana? Gravitasi kan konstanta, bisa keluar dari integral. Di situ tinggal kita integralinya, berarti di sini fungsi tersebut dy. Batasnya apa di sini? Batasnya nanti di situ kondisi awal talinya tadi panjangnya. Ketika masih 10 kan berarti ketika y-nya sama dengan 0 nih. Terus dia kondisi akhirnya ketika sampai atas gedung berarti sampai 10. Karena tadi dianggapnya
sampai ke atas gedung semua. Nah, dari sini tinggal ngitung integral biasa, berarti gravitasi dikali Y dikurangi dengan ada 0,05 Y, masukin tuh 10 sama 0. Dimasukin 10, kita akan menghasilkan 10 dikurang 5, dimasukin 0, jadinya 0 semua, berarti hasilnya 5 dikali gravitasi. Gravitasinya biarin aja, karena di soal nggak dikasih tahu tadi. Nah, itu untuk yang nomor 12. Nah, kita sekalian aja yang nomor 13, karena ini soalnya satu tipe, sama-sama mengangkat beban. Tapi sekarang yang diangkat itu nggak cuma kabel doang. Dia ada ember yang digunakan untuk mengangkut air. Nah, di dalam ember tersebut terdapat air yang beratnya 5 kg dan embernya beratnya 0,5 kg. Ember ditarik ke atas sampai ketinggian 20 meter dengan menggunakan tambang yang memiliki kepadatan 0,05. Nah, sama lagi nih, tambangnya mengandung berat, tapi dia belum diketahui si masanya, baru masa jenisnya atau kepadatannya. Kita yang A disuruh menghitung usaha yang dilakukan untuk mengangkat ember sampai ketinggian 10 meter doang. Nggak sampai ke atas gedung, karena gedungnya di sini 20 meter. Oke, di sini sama kayak tadi, kita misalin dulu atau kita modelkan dulu ke bentuk matematika. Misal di sini ada suatu gedungnya, saya taruh di atas sumbu X, kayak tadi lagi. Biar nanti acuannya agak lebih mudah. Ini di 20 tinggi gedungnya tadi. Nah, di sini ada tambang yang digunakan untuk mengangkut air. Ada embernya di situ. Artinya, untuk yang A, di sini F-nya apa tuh? Masanya nggak cuma masa tambang doang atau masa kabel doang kayak tadi, tapi ada masa ember, ada masa air, ada masa dari tambangnya juga. Karena tadi yang mengandung berat 3 buah benda tersebut. Dikali gravitasi. Kalau ember sama air kan mau ketinggian berapapun selalu sama tuh masanya. Di situ tadi embernya 0,5, airnya ada 5. Nah, tambangnya ini yang berubah-ubah karena semakin ke atas semakin pendek. Kayak yang kabel tadi. Nah, kita cari dulu ketika di situ tadi diketahui deltanya atau massa jenis dari tambangnya, dia ada 0,05. Artinya kalau massa tambangnya berarti si 0,05 tadi dikali dengan panjang tambangnya. Panjang tambangnya di situ kalau udah naik sejauh Y1-an, maka panjangnya kan tinggal 20 min Y tuh. Atau hasilnya nanti di sini ada 1 dikurangi dengan 0,05 Y. Nah, ini baru yang kita masukin sebagai massa dari tambangnya. Karena ketinggiannya berbeda, masanya berbeda, berarti dalam bentuk fungsi. Berbeda dengan massa ember dan air yang selalu konstan. Dikali gravitasi, baru kita cari W-nya. Nah, delta W-nya dulu kita bentuk F yang ada di sini, yang mana kalau disederhanain jadi 6,5 dikurangi 0,05 Y, dikali gravitasi, delta Y lagi. Maka W-nya tinggal integral dari gravitasinya bisa keluar kayak tadi, fungsinya tinggal 6,5 dikurangi 0,05 Y dy. Batasnya apa? Kondisi awalnya tadi diangkatnya dari ketinggian 0. Berarti dy sama dengan 0 di sini di sumbu X. Nah, batas akhirnya apa? Karena tadi mengangkatnya cuma sampai ketinggian 10, berarti sampai Y sama dengan 10 aja, nggak sampai 20. Nah, nanti tinggal dihitung aja hasil W-nya berapa, itu jawaban untuk yang A. Sekarang kalau yang B agak lebih kompleks sedikit. Pada ketinggian 10 meter, ember tersebut bocor sehingga airnya keluar. Nah, artinya ada yang nggak konstan lagi nih. Embernya sih tetap beratnya, cuman airnya berkurang karena tadi bocor. Artinya airnya nanti berubah-ubah, dia nggak konstan 5 lagi di sini. Nah, dia diketahui jika air dalam ember habis tepat ketika ember mencapai ketinggian 20. Berapa usaha yang telah dilakukan, mulai dari awal mengangkat ember sampai ke atas tadi. Oke, yang ketinggian 0 sampai 10 kan udah ada. Nah, sekarang kita hitung yang 10 sampai 20-nya. Karena mulai bocornya tadi di ketinggian 10, bukan dari ketinggian 0. Jadi kita harus pisahkan. Nah, kita misalkan di sini mau menghitung yang dari ketinggian 10 sampai 20 dulu. Berarti F-nya sih sama rumus awalnya. Cuman bedanya tadi di rumus massa airnya. Dia nggak konstan lagi karena ada kebocoran. Massa ember tetap, massa tambang juga tetap. Nah, untuk mencari massa airnya bagaimana? Karena tadi berubah-ubah kan berubah fungsi tuh.
kita cari hubungan antara massa air dengan Y-nya, karena fungsinya harus dalam bentuk FY, karena di sini delta Y. Punya hubungan apa sih? Ketika tadi Y-nya sama dengan 10, embernya baru mulai bocor nih. Berarti massa airnya masih sempurna, masih 5 kg. Tapi tadi diketahui ketika ketinggiannya 20 atau Y sama dengan 20, massa airnya habis, berarti tinggal 0. Nah, karena tadi dia keluarnya konstan, laju keluarnya konstan, kalau laju keluar konstan, maka di situ nanti fungsinya akan berubah bersamaan linear si massa airnya, karena lajunya konstan. Nah, artinya di sini kita nyari persamaan linear yang menghubungkan Y sama MA. Ini kan sebenarnya ada dua buah titik nih, 10,5 sama 20,0 dari titik yang diketahui. Ya udah kita cari persamaan garisnya. Massa air dikurangi massa air 1 yang 5, massa air 2 kurangi massa air 1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Kita rubah ke Y sama dengan, ke massa air sama dengan, karena tadi harus dalam bentuk FY. Nah, massa airnya nanti kalau dipindah-pindah ruas, kita akan mendapatkan apa sih? Kita akan mendapatkan min setengah Y ditambah dengan 10 di situ. Atau sama saja dengan 10 min 0,5. Nah, itu yang kita masukkan sebagai di sini nanti massa airnya. Kita tambahkan dengan 10 min 0,5 Y. Nah, terus di situ massa tambangnya sih masih tetap. Pakai yang 1 dikurangi 0,05 Y. Jadi yang berubah tinggal massa airnya doang. Kita bentuk delta W-nya lagi, saya namain delta W1 untuk membedakan dengan yang tadi. Ini kalau disederhanain jadi 11,5 dikurangi 0,55 Y dikali gravitasi delta Y. Maka W1-nya tinggal integral, gravitasinya tadi bisa keluar, tinggal 11,5 dikurangi 0,55 Y dy. Batasnya apa? Karena tadi terusannya berarti dari 10 sampai 20. Karena tadi yang ditanya usaha dari awal sampai akhir, berarti di sini nanti W totalnya tinggal kita hitung dari yang W hasil A ditambah W1 yang barusan kita hitung. Nah, itu nanti jadi jawaban akhirnya. Kenapa sih nggak langsung aja di sini batasnya 0 sampai 20? Ya itu nggak bisa, karena apa? Bocornya tadi mulainya dari ketinggian 10. Berarti kan di situ yang massa air yang 10 dikurangi 0,5 Y ini cuma berlaku di atas 10 sampai 20 kan. Yang 0 sampai 10-nya nggak berlaku, makanya tadi nggak bisa langsung 0 sampai 20. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita ke yang nomor 14-nya. Di sini ada tentang pemompaan fluida. Ada sebuah tangki berbentuk kerucut terbalik dengan tingginya 5 dan jari-jarinya itu adalah 2. Tangki ini diisi oleh air sehingga ketinggiannya 3 meter. Tentukan usaha yang diperlukan untuk mengosongkan air dengan memompa semua airnya ke bagian tangki yang paling atas. Sama kayak tadi lagi, kita misalkan dulu ke bentuk matematika dengan kita perlu misalkan sumbu X sama sumbu Y-nya dari yang diketahui di situ. Nah, ini kita ilustrasikan dulu tangkinya tadi bentuknya kerucut terbalik, kira-kira seperti ini. Ini bebas nih, mau misalin sumbu Y-nya di mana, sumbu X-nya ada di mana. Misal saya buat sumbu Y-nya tepat ada di tengah-tengah dari si tangki tersebut. Ini ada sumbu Y-nya. Nah, sumbu X-nya saya taruh di bawah sini. Ini ada sumbu X-nya. Nah, dari situ, dia diketahui tingginya tadi 5 meter. Berarti di sini kalau misalkan sumbu X-nya di bawah, berarti dia nanti puncaknya ada di Y sama dengan 5. Dan di situ jari-jarinya 2, karena sumbu Y-nya tepat di tengah-tengah, berarti di sini nanti ada min 2 sama 2 di sini. Nah, kemudian di situ airnya tadi ketinggian cuma 3 meter, berarti dia cuma sampai dia ada di 3. Nah, dari sini kita disuruh mengosongkan tangkinya dengan diketahui kepadatan airnya di situ ada 1000 satuannya kilogram per meter pangkat 3. Lalu di situ ada si pompanya, kita pengen memompanya ke bagian atas dari tangki tersebut. Berarti kalau bagian atas dari tangkinya, dia pompanya ada di sini nih, dia sama dengan 5. Ini si pompanya. Nah, di sini rumus delta W-nya bagaimana sih kalau pemompaan fluida? Di sini agak berbeda ya.
untuk memompa fluida. Tapi pada dasarnya nggak jauh berbeda sih. Nah, di sini delta W-nya nanti akan berubah. Dia ada gravitasi dikali dengan delta. Nah, dikali dengan nanti ada luas penampang. Terus di situ nanti dikali dengan jarak. Dan di sini nanti delta Y. Kenapa delta Y? Karena tadi pemompaan cairan dari bawah ke atas kebanyakan nanti pakainya delta Y. Nah, jarak di sini itu apa sih? Jarak di sini itu adalah jarak dari si pompa ke partisi. Pompa ke penampang atau partisi lah di situ. Nah, dari sini, karena tadi tinggal diketahui si G-nya, kita biarin aja dulu si G-nya. Nah, deltanya udah diketahui ada 1000. Luas penampangnya apa? Nah, karena di sini delta Y, berarti kita potong tuh si bangun tadi, motongnya tegak lurus dengan sumbu Y. Berarti kalau tegak lurus dengan sumbu Y kan motongnya mendatar seperti ini ya. Kita bayangin tuh, kita punya suatu kerucut, dipotong mendatar. Hasil potongannya seperti apa sih kalau kita lihat? Kalau kita bayangin kan bentuk potongannya nanti bentuknya lingkaran ya di situ. Karena bentuknya kerucut. Berarti di sini nanti luas penampangnya pakai pi r kuadrat. Jaraknya apa? Jarak dari pompa ke partisi. Karena pompanya tadi tepat di atas si tangkinya, berarti pompanya ada di Y sama dengan 5. Sedangkan partisinya di sini ada di suatu Y yang kita nggak tahu berapa. Ya udah, jarak dari Y sama dengan 5 ke Y, berarti dia 5 dikurangi Y. Karena atas kurang bawah. Di sini ada delta Y. Nah, tinggal kita cari nih si R-nya. Jari-jari si lingkaran yang ada di sini tuh selalu sama nggak sih? Ketika kita potongnya agak di atas dikit atau ke bawahin dikit, kan berubah-ubah ya di situ. Semakin ke bawah kita motongnya semakin mengecil, semakin ke atas semakin membesar. Karena berubah-ubah, maka di situ nanti jari-jarinya bergantung sama fungsi, nggak konstan. Nah, fungsinya apa tuh? Karena jari-jari kan cuman setengah dari panjang totalnya ya. Berarti fungsi kanan kurang fungsi kiri. Karena di situ cuma setengahnya doang. Kecuali di sini kita nyarinya panjang diameter, berarti fungsi kanannya miring, fungsi kirinya juga miring. Nah, kalau sekarang fungsi yang sebelah kirinya kan cuma X sama dengan 0 ya, karena sumbu Y, karena tadi nyarinya cuma setengah doang. Fungsi kanannya apa tuh? Kita belum tahu. Yang jelas persamaan garis yang melewati 0,0 dan 2,5. Makanya tadi berpengaruh permisalan sumbu X dan Y kita untuk mencari persamaan garis yang ada di situ. Tinggal kita pakai Y min Y1, Y1-nya di situ misalkan saya pakai yang bawah, berarti yang 0, per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Karena di sini bentuknya delta Y, kita rubah ke X sama dengan jadinya 2 per 5Y. Nah, itu jadi si jari-jarinya. Karena apa? Dia dikuranginya dengan 0 nih, karena di sebelah kirinya tadi X sama dengan 0. Nah, ya udah tinggal buat si W-nya. Berarti W-nya nanti di situ ada si 1000, G sama B-nya kan semuanya konstanta. Ini 2 per 5 dikuadratin juga konstanta. Berarti hasilnya nanti ada G dikali 1000 dikali Pi dikali dengan ada 4 per 25. Nah, integralnya berarti cukup yang Y kuadrat dikali 5Y. Batasnya apa sih? Batasnya itu justru nanti batas atasnya adalah kondisi awal air. Kondisi awal air di situ ada di Y sama dengan 3. Kondisi akhir airnya di situ pengen dikuras habis. Nah, atau mengosongkan air. Berarti kalau mengosongkan air di situ nanti sampainya 0. Karena di sini ketika kita menguras habis dia ada di Y sama dengan 0. Sisanya tinggal dihitung aja. Kalau kalian permisalan sumbu X dan Y-nya berbeda pun, dia akan hasil akhirnya sama, tapi rumus B-nya berbeda tentunya. Nah, asalkan tadi penentuan R atau batasnya atau si jaraknya harusnya kalau benar hasil akhirnya akan sama meskipun permisalannya berbeda. Saya coba berbeda di sini misalkan. Misal di sini kerucut terbaliknya saya taruh sumbu Y-nya sama di tengah-tengah. Cuman sumbu X-nya saya taruh di atas. Nah, kalau seperti ini nanti rumus delta W-nya berbeda, cuman hasil akhirnya nanti akan sama kalau diintegralin. Nah, di sini kan berarti karena ketinggian tadi tangkinya 5, berarti titik bawahnya ada di min 5, karena sumbu X-nya ada di atas ya. Ini ada di 2, ini ada di min 2, dan airnya berarti sampai ketinggian min 2, karena 3 meter dari dasar si kerucutnya. Bentuk potongannya pun sama, penampangnya sama-sama lingkaran kan, kalau kita potong secara mendatar.
Nanti delta W-nya agak berbeda dikit. Dia ada G dikali dengan delta, deltanya sih masih sama, tadi 1000 karena dari air. Nah, yang berbeda di sini nanti R-nya serta jaraknya di situ. R-nya apa sekarang? Nah, batas kirinya sih sama-sama X sama dengan 0. Batas kanannya nih fungsinya yang berbeda. Karena titiknya 0,-5 sama 2,0. Kalau kita pakai rumus tadi, di situ Y min Y1 per Y2 min Y1, dia sama dengan X min X1, ini saya misalin X1 Y1-nya ya. Yang kedua X2 Y2. Nah, di sini dibagi 0 min 2. Nah, sama kayak tadi, dirubah ke X sama dengan, di situ nanti jadinya 2 per 5Y, terus di situ nanti ada ditambah dengan di situ ada 2 sama dengan si X-nya. Nah, itu kalau misalkan kita pindah-pindah ruas. Berarti di sini nanti bentuknya 2 per 5Y plus 2 di situ. Nah, di sini nanti dia pangkatnya berapa di situ? Pangkatnya di situ nanti ada 2 karena itu jadi si R-nya. Sorry, salah. Sorry. Benar nih. Oke, nah di sini kita jaraknya apa tuh? Jarak dari partisi ke atau jarak dari penampang ke pompanya. Sekarang pompanya ada di Y sama dengan 0 nih. Nah, sedangkan partisinya ada di suatu Y, berarti ada 0 dikurangi Y, delta Y. Nah, berarti W-nya nanti ada G dikali 1000 dikali Pi, integralnya berarti dari 2 per 5Y plus 2 dikuadratin dikali min Y, D. Batasnya apa? Kondisi awal airnya tadi di min 2, kondisi akhirnya kalau dia sampai kosong berarti di min 5. Nah, meskipun di sini bentuknya berbeda, tapi kalau kalian hitung, hasilnya pasti akan sama. Jadi mau permisalan sembunyi-sembunyinya dimanapun hasilnya akan sama. Asalkan tadi penentuan luas penampang, jarak, serta batasnya benar. Itu untuk yang nomor 15. Sorry, 14. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, setelah di sini tadi ada pemompaan cairan, nah di sini pun dia nanti si airnya belum tentu bentuknya persamaan lingkaran ya. Misalkan tangkinya bentuknya 5 segi 4 ya berarti nanti luas penampangnya bukan lingkaran. Di situ nanti bentuknya ya persegi ya di situ. Jadi rumusnya di sini bukan PR kuadrat tapi sisi kali sisi, menyesuaikan bentuknya juga. Dan belum tentu nanti sisi sama jari-jarinya bergantung sama fungsi. Contohnya apa? Kalau tangkinya tabung. Kalau tangkinya tabung sih sama, bentuk penampangnya lingkaran. Cuman R-nya nanti kan konstan terus di ketinggian berapapun. Berarti masukin R-nya di sini bukan fungsi, tapi jari-jari secara keseluruhannya. Kalau jari-jarinya 2, ya masukinnya 2 aja. Jadi tergantung bentuk tangkinya. Dia bisa berbeda-beda. Rumus dari si delta W-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke subbab yang selanjutnya berkaitan dengan massa dan pusat massa. Di sini soalnya ada di nomor 16, 17, 18. Nah, di sini untuk pusat massa tergantung bentuk bangunnya ya, satu dimensi atau dua dimensi. Kalau yang nomor 16 di sini untuk yang pusat massa dalam bentuk satu dimensi. Kenapa? Karena ini nggak bergantung sama Y sama sekali. Dia cuma X aja di situ. Artinya dia dianggap nggak memiliki si ketinggian atau ketebalan. Ada suatu kawat dengan panjangnya 25 cm, memiliki rapat massa delta seperti ini. Kita disuruh menentukan massa kawat serta pusat massa dari kawat tersebut. Ini pusat massa harusnya udah diajarin di kelas juga, di mana kalau mau mencari massa dari suatu benda satu dimensi, itu akan sama dengan integral dari A sampai B dari delta X dx. Kita pakai dx karena tadi bergantungnya deltanya sama X doang. Kalau terhadap Y doang, ya berarti nanti delta Y dy. Batasnya apa? Karena panjang si kawatnya tadi 25 cm, maka di situ batasnya ada 0 sampai 25. Deltanya apa? Diketahui di sini fungsinya akar X. Nah, di situ nanti dx tinggal integralin biasa. Hasilnya nanti ada 2 per 3, X pangkat 3 per 2, masukin batasnya 25 sama 0. Dimasukin 25, nanti hasilnya di situ ada 250 per 3. Dimasukin 0, hasilnya 0. Yaudah ini massa dari kawat tersebut. Nah, tapi ada pertanyaan yang lain, disuruh mencari pusat massanya juga. Kalau mau mencari pusat massanya bagaimana? Kalau mau mencari pusat massanya, kita perlu mencari yang namanya momen juga.
Kalau momen biasanya simbolnya M besar, di mana momen itu rumusnya A sampai B dari X dikali delta X dx. Nah, kalau bergantungnya sama Y, ya berarti Y dikali delta Y dy. Sama kayak tadi, batasnya fungsi deltanya juga sama, yang akar X. Nah, ini kan X pangkat 3 per 2, diintegralin jadi 2 per 5. X pangkat 5 per 2, masukin batasnya. Dimasukin 25, nanti kita akan mendapatkan, di situ ada 625 dikali dengan 2, berarti jadinya ada 1250. Kalau 0, jadinya 0. Nah, ini jadi si momennya. Kalau pusat masanya simbolnya X bar di situ. Dia nanti ada momen dibagi massa. Momennya dimasukin, masanya juga hasil kita integral tadi dimasukin. Hasilnya nanti di situ ada 15. Artinya pusat masanya nanti ada di 15 cm dari salah satu ujungnya. Masuk akal nggak sih? Di sini ada 0, di sini ada 25, kawatnya seperti ini. Nah, pusat masanya ada di sini. Kenapa sih nggak di tengah-tengah pusat masanya? Ya, karena kebatatannya tadi nggak konstan, tapi mengikuti fungsi akar X. Kalau mengikuti fungsi akar X kan semakin X-nya membesar, nilai Y-nya juga membesar kan, artinya semakin ke kanan semakin berat di situ. Makanya pusat masanya nggak pas di tengah-tengah, tapi bergeser ke kanan sedikit. Tapi kalau misalkan di sini deltanya konstan, misalkan deltanya sama dengan 2, pasti pusat masanya pasti tengah-tengah. Karena dia mau di kiri mau di kanan, dia sama-sama beratnya, massa jenisnya itu adalah 2. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, sekarang kita ke yang nomor 17-nya. Kalau yang 17 di sini dia udah bergantung nih sama X dan Y sekaligus, berarti bentuknya ada di 2 dimensi. Nanti massa bendanya, dia rumusnya agak berbeda, tentunya momennya juga berbeda. Di sini momennya ada 2 macam. Ada momen terhadap sumbu X dan ada momen terhadap sumbu Y di situ. Nah, dimana kalau misalkan dia fungsinya 2 dimensi itu rumusnya bagaimana sih? Ini saya kasih tahu aja, harusnya di kelas udah dipelajari yang ini, cuman saya ulang aja di sini ya. Dimana kalau benda 2 dimensi, masanya itu akan sama dengan integral dari A sampai B. Dia nggak cuma dari delta X doang, tapi delta X-nya di situ dikali dengan Fx dikurang Gx. Yang mana Fx itu fungsi yang lebih atas, Gx itu fungsi yang lebih bawah. Nah, di sini kalau Mx-nya bagaimana? Atau My-nya dulu deh. Kalau My-nya rumusnya nanti A sampai B dari X dikali delta X dikali dengan Fx kurang Gx juga. Dx. Nah, terus kalau Mx-nya, di sini nanti ada A sampai B-nya, rumusnya agak berbeda. Dia bentuknya nanti delta X per 2 dikali Fx dikurang Gx. Nah, ini kalau kita mau ninjaunya terhadap sumbu X. Cuman kan kadang ada beberapa soal yang lebih mudah ditinjau terhadap sumbu Y di situ. Contohnya, misal bentuk daerahnya nanti bentuk partisinya lebih mudah mendatar, tapi kan lebih mudah ditinjau terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita tinjau terhadap sumbu Y, nanti rumusnya akan agak berbeda. Kalau ditinjau dari sumbu Y, maka di situ nanti masanya sih hampir sama, tapi dia fungsinya harus delta Y di sini, atau harus dalam fungsi Y. Kalau masih dalam fungsi X, berarti mau nggak mau harus pakai yang aturan bergantung sama sumbu X. Dan di sini nanti bentuk fungsinya ada Fy dikurang Gy. Dengan Fy itu fungsi yang lebih kanan, Gy fungsi yang lebih kiri. Dy. Nah, nanti My-nya agak berbeda di sini. Dia dibalik, yang My justru yang bentuk fungsinya nanti delta Y per 2 dikali dengan, sorry ini ada kuadratnya. Nah, ini nanti ada Fy kuadrat dikurang Gy kuadrat. Dy. Terus kalau misalkan Mx-nya, maka di situ A sampai B-nya nanti jadi Y dikali delta Y dari Fy dikurang Gy. Nanti tinggal kita pilih mau pakai tinjauan sumbu X atau sumbu Y, bergantung sama delta serta bentuk daerahnya. Kalau deltanya udah dikasih tahu soal tadi bentuknya bergantung sama X, ya berarti mau nggak mau pakai yang ini. Kalau diketahuinya bergantung sama Y, ya berarti mau nggak mau pakai yang sebelah kanan. Nah, terus di situ, kalau misalkan deltanya nggak diketahui, kayak yang di soal nomor 17 di sini, dia masanya delta doang, kita nggak tahu deltanya fungsi apa. Kalau nggak diketahui, anggap aja deltanya konstanta. Berarti kalau deltanya konstanta, bebas mau pakai yang kiri atau yang kanan. Tinggal menyesuaikan daerahnya aja yang
kira-kira lebih mudah partisinya berdiri atau mendatar. Kalau lebih mudah berdiri ya pakai yang ini, kalau lebih mudah mendatar pakai yang kanan. Itu kalau deltanya nggak diketahui. Nanti si pusat masanya bentuknya berupa X bar, Y bar. Di mana X bar sama Y barnya dicarinya dari apa? X bar itu adalah MY per M. Ini hati-hati, jangan kebalik-balik. X bar itu MY per M, bukan MX per M. Sedangkan Y barnya adalah di sini nanti MX per M. Ini mau pakai yang kiri atau yang kanan, sama aja. Pusat masanya rumusnya seperti ini. Cuman beda di pencarian momennya. Nah, itu untuk pusat massa untuk bangun dua dimensi. Nah, untuk yang nomor 17, ini saya ambil sampel satu buah aja ya, yang A, karena yang B sama aja nanti. Tinggal pakai rumus-rumus tadi. Nah, yang A di situ diketahui rapat masanya delta doang nih yang konstanta. Kita nggak tahu fungsinya apa. Ya udah anggap aja di situ deltanya konstanta sembarang. Berarti nanti bisa keluar dari integral karena bukan fungsi. Nah, untuk 17A, dia diketahuinya pembatasnya daerahnya ada Y sama dengan 3 min X. Terus di situ ada Y sama dengan setengah X plus 3. Terus ada lagi Y sama dengan 0. Yang mana kalau kita buat daerahnya, Y sama dengan 3 min X. Kalau kita gambar, dia bentuknya akan seperti ini. Ini ada di 3, ini ada di 3. Ini yang Y sama dengan 3 min X. Kalau yang setengah X ditambah 3, kalau kita gambar, kira-kira bentuk grafiknya nanti akan seperti ini. Nah, ini di min 6 sama di 3 perpotongannya. Nah, terus ada Y sama dengan 0, berarti ada di sini. Berarti daerahnya ada di mana tuh? Daerahnya ada di tengah-tengah sini. Nah, karena di situ tadi deltanya nggak diketahui, anggap aja konstanta, berarti kita bebas nih mau pakai acuan sumbu X atau sumbu Y, atau partisi berdiri atau mendatar. Nah, kira-kira kalau daerahnya seperti ini lebih mudah partisi berdiri atau mendatar sih? Ya, lebih mudah mendatar. Kenapa ke berdiri aja? Karena kalau kita buat partisinya berdiri, nanti batas atasnya berubah-ubah. Harus kita pisah menjadi dua integral berbeda. Ngitung dua buah integral kan agak lama. Biar lebih cepat kita pakai yang mendatar aja, karena batas kanan sama kirinya selalu sama tuh. Kanannya selalu garis lurus yang Y sama dengan 3 min X, yang kirinya Y sama dengan setengah X plus 3. Berarti ya udah kita pakai yang acuan sumbu Y aja yang di sini. Kita cari masanya dulu. Di situ integral A sampai B dari delta Y. Nah, deltanya kan tadi dianggap konstanta, berarti bisa keluar. Tinggal FY dikurang GY. FY-nya apa? Fungsi yang lebih kanan. Cuman kan karena kita pakainya DY, berarti harus dalam bentuk FY atau X sama dengan. Ini belum X sama dengan nih. Kita rubah dulu. Nah, kalau udah seperti ini baru boleh masuk. Dikurangi dengan GY-nya. GY-nya apa tuh? Berarti fungsi yang lebih kiri nih. Yang lebih kiri yang ada di sini. Yang setengah X plus 3. Sama kayak tadi, dirubah ke X sama dengan dulu. Kalau kita rubah ke X sama dengan, di situ nanti jadinya ada 2Y dikurangi dengan 6. Nah, dari sini nanti kita masukin si 2Y dikurang 6 tadi sebagai GY. Batasnya apa? Karena D ya lihatnya sumbu Y, berarti dari 0 sampai 3. Tinggal diintegralin biasa di situ. Sebelum diintegralin, sederhanain dulu. Jadinya min 3Y. 3 min 6 jadinya plus 9. Kalau kita integralkan, jadinya min 3 per 2Y kuadrat ditambah 9Y. Masukin tuh 3 sama 0. Berarti di situ nanti kalau dimasukin 3, jadinya minus 27 per 2 ditambah dengan 27, dimasukin 0, hasilnya 0. Berarti masanya 27 per 2 dikali delta. Itu masanya. Kita baru ngejawab pertanyaan pertama. Sekarang kita cari MX-nya. Kalau MX-nya, di sini rumusnya apa tuh? Untuk MX di sini rumusnya yang paling bawah nih. Batasnya sih sama, dari 0 sampai 3, karena acuannya sama-sama DY ya. Deltanya juga bisa keluar. Berarti tinggal Y dikali FY dikurang GY. Yang mana FY dikurang GY-nya tadi udah ada nih di sini. Tinggal masukin ke sini. DY. Berarti di situ nanti integralnya agak berbeda. Karena fungsinya dikali dengan Y dulu. Kita akan mendapatkan seperti ini. Nah, dari sini kalau kita integralkan, hasilnya nanti ada min Y pangkat 3 ditambah 9 per 2 Y kuadrat. Masukin 3 sama 0. Dimasukin 3, kita akan mendapatkan minus 27
ditambah dengan di situ nanti ada 81/2 dimasukin 0, 0 semua. Yang mana di sini kalau kita hitung, minus 27 kan sama saja minus 54/2. Kalau kita hitung nanti 27/2 delta. Nah, itu MX-nya. Sekarang kita cari MY-nya. MY-nya berarti kita pakai rumus yang di atasnya MX tadi. Ada rumus lagi tuh. Di atasnya MX, di sini ada MY nih. Nah, kita pakai yang itu. Nah, sekarang karena tadi deltanya nggak diketahui, bisa keluar, per 2-nya juga bisa keluar di sini. Nah, di situ nanti integralnya berarti 0 sampai 3. Dari apa di sini? Ada FY kuadrat dikurangi GY kuadrat. Berarti si 3 min Y-nya dikuadratin. Terus yang 2Y-6 juga dikuadratin. DY. Nah, dari situ kita hitung integralnya. Sebelum dihitung, kita sederhanain dulu. Ini kalau dikuadratin jadinya Y kuadrat minus 6Y plus 9. Kalau yang belakang 4Y kuadrat. Terus dikurangi dengan di situ 24Y. Ditambah 36. Yang mana kalau disederhanain lagi, ada Y kuadrat dikurangi 4Y kuadrat. Jadi min 3Y pangkat 2. Min 6Y, min 24Y. Berarti jadinya nanti plus dari 18Y. 9 dikurangi 36 berarti minus 27. Tinggal integralin biasa. Jadinya ada minus dari Y pangkat 3 ditambah 9Y kuadrat dikurangi 27Y dimasukin 3 sama 0. Dimasukin 3 hasilnya nanti ada minus 27 ditambah dengan di situ nanti ada 81 kurang 81 dimasukin 0, 0 semua. Berarti hasilnya minus 27/2 delta. Nah, udah ketemu semua nih MX sama MY-nya, tinggal nyari X bar sama Y barnya. Kalau X barnya tadi ada MY per M. MY-nya udah kita hitung, tadi yang paling akhir. M-nya juga udah kita hitung, di yang paling awal 27/2 delta. Kita coret hasilnya min 1. Kalau Y barnya MX per M. MX-nya apa tuh? 27/2 delta dibagi dengan 27/2 delta juga masanya. Kita coret, hasilnya 1. Berarti pusat masanya di min 1,1. Kalau kalian pakai tinjauan sumbu X juga nggak masalah. Cuma nanti mungkin integralnya agak lebih panjang. Di situ kalau kita pakai acuan sumbu X, berarti di situ nanti integralnya dibagi menjadi 2 buah ya. Karena di situ yang batas atasnya berubah tuh. Bisa yang setengah X plus 3, bisa yang 3 min X. Hasilnya akan sama aja. Cuman ya lebih panjang doang. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya untuk yang pusat massa dari 2 dimensi ini? Nggak ada. Oke, sekarang kita masuk ke teorema Pappus. Masih dalam subbab yang sama. Teorema Pappus itu gunanya untuk sama mencari volume benda putar lagi. Hampir sama kayak cincin cakram kulit tabung. Cuma di sini biasanya dipakai kalau bentuk bangunnya bagus dan sumbu putarnya itu bukan sumbu X, sumbu Y, ataupun yang sejajar dengan keduanya. Kalau yang cincin cakram sama kulit tabung kan yang kemarin kita pelajari sumbu putarnya kalau nggak sumbu X, ya sumbu Y. Kalau enggak yang sejajar dengan keduanya, X sama dengan 1, X sama dengan X1. Cuman kadang ada beberapa soal yang sumbu putarnya itu nggak sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Contohnya apa? Di nomor 19 di sini. Kita disuruh mencari volume benda putar juga. Volume benda putar, tapi di situ si sumbu putarnya ada X sama dengan 2, X plus Y sama dengan 2, Y sama dengan X plus 3. Itu kan di situ bukan garis yang berdiri atau mendatar ya, tapi dia garis miring. Nah, kalau soal-soalnya udah seperti ini, mau nggak mau pakai teorema Pappus. Nggak bisa pakai metode cincin ataupun kulit tabung ataupun cakram. Nah, caranya bagaimana sih kalau misalkan di yang teorema Pappus? Secara umum nanti V-nya akan sama dengan 2pi R bar dikali luas daerah. Dengan R bar di sini itu adalah jarak dari pusat massa ke sumbu putar di situ. Sedangkan L-nya itu adalah luas daerahnya. Di sini. Nah, artinya apa? Kita ada hubungan antara pusat massa dan ada hubungan juga dengan luas daerah. Nah, kita coba untuk yang nomor 19A dulu. Di situ untuk 19A ada diketahui daerahnya berupa lingkaran dengan persamaan ada
X plus 1 kuadrat, terus di situ ada ditambah dengan Y min 1 kuadrat, terus di situ ada sama dengan 1. Nah, dia sumbu putarnya terhadap X sama dengan Y. Kita coba ilustrasikan dulu bentuk daerahnya. Ini lingkaran, pusatnya di min 1,1, jari-jarinya 1 ya. Kalau kalian ingat persamaan lingkaran yang di bab 0. Di sini ada di min 1 sama 1 pusatnya, jari-jarinya 1, berarti kira-kira gambar lingkarannya akan seperti ini. Nah, di sini berarti ini kita arsir nih, si daerahnya ada di sini. Nah, sekarang sumbu putarnya itu apa sih? X sama dengan Y, di mana X sama dengan Y itu kalau kita gambar garisnya seperti ini. Nah, sumbu putarnya miring di sini. Nah, mau nggak mau kan tadi pakai teorema Pappus nih. Di teorema Pappus kita butuh luas daerah sama R bar atau pusat massa ke sumbu putar, jaraknya berapa di situ. Ya udah kita cari aja dulu luas daerahnya yang mudah. Ini kan luasnya nggak perlu pakai integral pun bisa ya, karena bentuknya lingkaran ya tinggal pi r kuadrat luasnya. R-nya apa di situ? Tadi jari-jarinya 1. Ya udah berarti di sini luas daerahnya nanti pi yang akan kita masukkan ke sini. Nah, kita nyari R bar-nya, pusat masanya ada di mana? Kita lihat nih. Karena di sini nggak diketahui delta, berarti deltanya kita anggap konstanta. Jadi kalau deltanya konstanta, pusat massa pasti di tengah-tengah dari bangunnya. Kebetulan ini lingkaran, berarti tengah-tengahnya kan gampang dicari, yaitu pusat dari lingkaran tersebut. Berarti dia pusat massanya ada di min 1,1. Tanpa perlu kita pakai integral pun bisa, karena secara sekilas udah bisa kita cari dengan delta yang konstan tadi. Kecuali tadi deltanya diketahui, seperti yang di nomor 15 tadi, kalau deltanya, nomor 16 tadi. Kalau deltanya diketahui berarti belum tentu di tengah-tengah. Tapi ini kan nggak diketahui, berarti dia dianggap di tengah-tengah. Tinggal kita cari jaraknya nih dari pusat massa tersebut ke sumbu putar. Nah, jarak itu kan bisa macam-macam. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa juga ke sini. Nah, jarak itu selalu kita pilih yang tegak lurus. Tegak lurusnya di mana sih? Nah, tegak lurusnya pas di 0,0. Tahu dari mana sih kita berpotongannya di 0,0 pas tegak lurusnya? Cara mencarinya, kita cari dulu persamaan garis yang menjadi jarak tadi, yang tegak lurusnya. Itu kan jaraknya berarti dia ada di garis yang tegak lurus dengan garis X sama dengan Y tadi ya. Dan harus melewati min 1,1. Cara mencari persamaan garisnya bagaimana? Ini gradiennya ada 1, berarti kalau yang tegak lurus kan gradiennya min 1 tuh. Dan melewati satu buah titik, tinggal pakai persamaan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita akan ketemu Y sama dengan min X. Setelah kita tahu persamaan garis yang tegak lurusnya, kita cari perpotongannya. Perpotongan antara apa? Perpotongan antara garis yang tegak lurus tadi dengan garis yang aslinya, sumbu putarnya. Kalau kita cari perpotongan kan tinggal disama denganin aja tuh. Ini kan dirubah dulu ke Y sama dengan semua, kita akan dapat seperti ini. Berarti dapat 2X sama dengan 0, X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Kalau kita masukin ke salah satu persamaannya, ketemu Y-nya juga 0. Makanya titik perpotongannya di 0,0 di situ. Tahu 0,0 itu dari situ. Nah, baru kita cari R bar-nya. R bar itu kan tadi jarak dua buah titik ini ya. Jarak dua buah titik, ingat-ingat lagi yang bab 0. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Yang mana di sini kita akan mendapatkan, di sini X2-nya saya ambil yang min 1,1, yang X1, Y1-nya yang 0,0. Berarti min 1 dikurang 0 kuadrat, ditambah 1 dikurang 0 kuadrat. Jadinya akar 2. Setelah dapat, baru kita dapat V-nya. Tinggal masukin ke rumus tadi. R bar-nya akar 2, luas daerahnya P. Berarti bentuknya 2 akar 2 Pi kuadrat. Ini jawabannya. Sekarang kalau yang B. Yang B bentuknya dia sekarang persegi dengan titik sudutnya 0,1, 1,0, 0,-1, min 1,0. Sumbu putarnya di X plus Y sama dengan 2. Ya udah kita ilustrasikan dulu si perseginya. Titik sudutnya tadi di 1,0, terus dia ada 0,1, terus ada min 1,0, serta 0,-1. Nah, berarti bentuk perseginya kan akan seperti ini. Ini bentuk perseginya. Nah, di situ sumbu putarnya dia ada di X plus Y,
yang sama dengan 2, yang mana kalau kita gambar garisnya, kita akan punya seperti ini. Ini di 2, ini di 2. Ini si sumbu putarnya. Nah, sama kayak tadi, cari dulu aja luasnya. Karena luas persegi kan enak, tinggal cari sisinya nih. Sisinya apa tuh? Pakai Pitagoras akan ketemu akar 2. Karena ini panjang 1, ini panjang 1, berarti simirnya kan akar 2 tuh. Berarti nanti luasnya karena luas persegi ya sisi kuadrat, berarti akar 2 dikuadratin, jadinya 2. Tinggal nyari R bar-nya nih. Ini juga pusat masanya enak nih. Pusat massa dari persegi itu kan pasti yang di tengah-tengah ya. Karena tadi deltanya nggak diketahui. Berarti tepat ada di sini, di 0,0, titik tengahnya. Tinggal kita cari nih jarak dari 0,0 ke garis tadi. Cuman kan kita belum tahu di sini titiknya apa. Sama kayak tadi, cari dulu persamaan garisnya yang tegak lurus dengan X plus Y sama dengan 2 tadi yang dari garis putarnya. Dan harus melewati titik pusat tadi yang 0,0. Nah, ini kan dia gradiennya ada min 1. Berarti kalau yang tegak lurus, gradiennya nanti ada 1. Berarti Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y sama dengan X lagi. Nah, di sini baru kita cari perpotongan antara garis sumbu putar dengan garis yang tegak lurus tadi. Karena kan titik tersebut perpotongan dari keduanya. Sama dengan ini aja. Kita dapat 2X sama dengan 2, berarti X-nya 1. Y-nya berapa? Masukin ke salah satu, jadinya Y-nya sama dengan 1, berarti 1,1. Nah, artinya R-nya apa tuh? R bar-nya. Sama kayak tadi lagi. X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ini saya anggap X2 Y2, yang pusatnya yang X1 Y1. Hasilnya akar 2 juga, maka volumenya nanti 2 pi R bar-nya ada akar 2 dan luasnya ada 2. Berarti hasilnya nanti 4 akar 2 pi. Nah, ini jawabannya. Untuk A sama B dulu sebelum ke yang C, apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Nah, untuk yang C di sini agak berbeda dikit atau agak lebih rumit dikit. Karena apa? Bentuk bangunnya segitiga. Kalau tengah-tengah dari segitiga kan nggak semudah mencari titik tengah antara lingkaran sama persegi kan ya. Karena segitiga itu bentuknya nggak simetri. Nah, artinya kalau kita bentuknya segitiga seperti yang C, untuk mencari pusat masanya kita perlu bantuan dari yang X bar, Y bar tadi. Nah, di sini untuk yang C, bangunnya bentuknya segitiga dengan titik sudutnya di situ ada di 0,0, terus di situ ada di 3,0, sorry 0,3, terus ada di 6,0. Nah, kita bentuk bangunnya seperti ini. Daerahnya ada di tengah-tengah sini. Nah, si sumbu putarnya di situ diketahui Y sama dengan X plus 3, atau dia bentuknya seperti ini. Ini sumbu putarnya. Nah, pusat masanya kan nggak segampang tadi ya. Kalau luasnya sih masih mudah. Setengah kali atas kali tinggi. Hasilnya nanti di situ 9. Nah, tinggal pusat masanya nih yang belum ada. Karena kita nggak tahu tengah-tengahnya pas ada di mana. Ya udah nyarinya kayak tadi. Cari masanya dulu. Di situ masa itu kan tadi integral A sampai B dari delta. Dari fx dikurang gx ya. Ini saya tinjaunya ke sumbu xt. Karena ini kebetulan mudah kalau partisinya berdiri. Nah, ini kan sebenarnya sama saja dengan rumus luas ya. Nah, biar lebih cepat, tanpa perlu kita menghitung integralnya, dia akan sama saja dengan rumus luas dari si segitiga tadi, hasilnya 9. Berarti 9 delta. Karena kan ini sama persis tuh dengan luas daerah di antara A sampai B. Kan fx dikurang gx yang kita pelajari di awal bab 5. Nah, sekarang kalau mx-nya. Kalau mx-nya, dia ada delta per 2 dikali integral A sampai B dari fx dikuadratin dikurangi gx dikuadratin, di sini nanti dx. Tadi kan kalau yang sumbu x dia mx-nya seperti itu. Nah, ini kalau yang mx-nya kan yang delta per 2 tuh. Berbeda dengan yang tinjauannya sumbu y. Oke, kita sekarang coba cari di sini. fx-nya apa? Fungsi yang lebih atas. Cuman fungsi yang lebih atas kita nggak tahu, cuman garis miring doang di sini. Kita belum tahu persamaannya. Ya udah cari dulu. Ini ada titik 0,3, di sini ada 6,0. Karena garis lurus tinggal pakai yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1.
Nah, ini dirubahnya ke Y sama dengan, karena harus dalam bentuk fx. Kita akan mendapatkan di situ nanti ada min setengah x, lalu di situ ada ditambah dengan di sini ada 3. Nah, ini jadi sih persamaannya. Berarti kita masukin ke sini delta per 2 batasnya, karena di sini dx lihatnya dari sumbu x ada 0 sampai 6, dari min setengah x plus 3 dikuadratin. Gx-nya apa? Batas bawahnya di sini y sama dengan 0, ya udah 0 kuadrat. Nah, tinggal diintegralin biasa di situ. Kalau kita kuadratin, jadinya nanti ada 1/4 x kuadrat dikurangi dengan 3x ditambah dengan 9 dx. Baru kita integralin. Jadinya 1/12 x pangkat 3 dikurangi 3/2 x kuadrat ditambah 9x, masukin 6 sama 0. Dimasukin 6 untuk yang depan, di situ nanti jadinya ada 36 bagi 2. 36 bagi 2 jadinya 18. Kalau yang belakang, di situ nanti ada 6 kuadrat 36, jadinya nanti 18 kali 3. 18 kali 3 hasilnya 54. Yang belakang juga 54. Nah, berarti di sini ini saling menghabiskan. Berarti jadinya nanti ada 9 delta. Nah, sedangkan kalau MY-nya rumusnya apa sih? Delta integral dari 0 sampai 6. Tadi ada X dikali Fx dikurang Gx. Fx-nya tadi yang min setengah X ditambah 3, Gx-nya 0. Berarti cukup seperti ini. Nah, X-nya dikali ke dalam dulu. Kita akan mendapatkan seperti ini. Artinya kalau kita integralkan ada min 1/6 x pangkat 3 ditambah 3/2 x kuadrat. Masukin 6 sama 0. Jadinya nanti di situ ada minus 36. Kalau yang belakang di situ nanti ada 54. Dimasukin 0, 0 semua. Berarti hasilnya nanti ada 18 delta. Nah, tinggal kita cari pusat masanya. Nah, sekarang X bar, Y barnya udah ketemu nih. X barnya ada MY per M. Berarti 18 delta dibagi dengan 9 delta. Berarti jadinya nanti 2. Y barnya MX per M. Jadinya 1. Pusat masanya udah ada. Dia ada di titik 2,1. Kira-kira ada di sini. Nah, kita tinggal mencari nih jaraknya. Sama kayak tadi, cari dulu aja persamaan yang garisnya itu tegak lurus dengan Y sama dengan X plus 3 tadi yang sumbu putarnya. Dan melewati titik ini. Ini kan gradiennya 1, berarti yang kita cari gradiennya min 1. Berarti Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadinya Y min 1-nya sama dengan min X plus 2, berarti Y-nya sama dengan min X plus 3. Nah, di situ kalau kita cari perpotongannya, kita sama dengan ini. Kita akan mendapatkan di situ ada 2X sama dengan di situ ada 0. Berarti X-nya 0, Y-nya berapa? Masukin ke salah satu. Kalau X-nya 0, Y-nya 3. Berarti titiknya ada 0,3. Baru tuh kita bisa mencari R bar-nya. Akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 dikuadratin. Hasilnya akar dari 4 tambah 4, berarti jadinya akar 8 atau 2 akar 2. Baru V-nya bisa ketemu. 2Pi dikali dengan R bar-nya, dikali luasnya 9. Nah, berarti hasilnya nanti ada 36 akar 2Pi. Nah, itu jadi si volumenya. Sampai sini apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, kalau belum ada soal tutornya udah habis. Untuk materi kuis minggu depan berarti dari yang usaha dan kerja sampai teorema Papus ini ya. Dari keseluruhan yang kita bahas hari ini, apakah ada yang mau ditanya? Belum ada. Oke, kalau belum ada karena materinya udah habis dan soal tutornya juga udah habis, mungkin untuk hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.